Mendekati jadwal pemilihan umum yang akan berlangsung tanggal 14 Februari 2024, berbagai pengalaman dan perjuangan petugas KPU menyampaikan distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil. Ia mulai memanggul, berjalan kaki, hingga menggunakan kapal cepat untuk menjangkau daerah terpencil. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia bisa dikatakan pemilu yang sangat luas cakupan para pemilihnya. Indonesia memiliki sekitar kurang lebih 17.000 pulau akan membuat petugas penyelenggara pemilu kerja ekstra, mulai dari sosialisasi hingga membagikan kotak dan kertas suara. Sering kita mendengar cerita dan pengalaman petugas yang berdinas membagikan logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil yang sangat sulit ditempuh oleh kendaraan. Pengalaman-pengalaman itu terkadang menjadi cerita dan pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Di pemilu tahun 2024 kali ini pun masih seperti pemilu 5 tahun lalu. Pendistribusian logistik pemilu ke daerah terpencil menggunakan cara-cara sederhana untuk mencapai lokasi tujuan. Seperti di wilayah Kecamatan Pinogu yang berada di pelosok Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Untuk mencapai lokasi, petugas KPU Bone Bolango harus berjalan kaki dan menggunakan jasa pikul dengan estimasi waktu tempuh mencapai 12 jam lamanya. Pengangkutan logistik pemilu ke tempat ini diperlukan sebanyak 24 orang yang merupakan warga sipil asal Kecamatan Pinogu. Di daerah terpencil ini terbagi atas 5 desa dengan 8 lokasi tempat pemungutan suara atau TPS. Meskipun terlihat berat, distribusi logistik pemilu menjadi berkah masyarakat sekitar. Dalam setiap kali pengangkutan barang dengan jasa pikul, masing-masing orang akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000. Masalah jalur yang dilalui oleh warga masyarakat itu memang sangat sulit, apalagi sekarang ini musim hujan, ya rawan longsor, kemudian jalannya juga tidak bisa kita lalui dengan sembarangan saja karena banyak jalan-jalan yang licin. Kemudian sungai juga yang dilalui itu ada 9 kali, satu sungai dilalui sebanyak 9 kali. 9 kali. Pengalaman unik lainnya pun dirasakan oleh petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk mendistribusikan logistik pemilu ke daerah terpencil, petugas harus menggunakan sepeda motor karena untuk sampai ke lokasi yang dituju hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 saja. Tidak hanya itu, petugas pengantar logistik pemilu pun harus melewati medan yang rumit seperti jalan menanjak dan licin. Sebanyak 11 sepeda motor mengirim logistik pemilu ke daerah terpencil. Logistiknya pun harus dilapisi plastik agar tidak rusak terkena air. Kondisi jalan ini kita rusak, Pak. Pegunungan batunya lepas-lepas, ya pegunungan tinggi. Jadi kami berharap kepada teman-teman agar tetap menjaga kesehatan terkait dengan kondisi kami di lapangan. Berhati-hati. Kondisi jalan yang memiliki kontur bebatuan terkadang membuat motor yang dipakai pun mengalami masalah dan terpaksa logistik pemilu harus dipindahkan ke motor lain. Berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate. Untuk mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah kecamatan terluar pulau menggunakan kapal cepat. Dikarenakan 2 kecamatan terluar pulau yakni Kecamatan Pulau Moti dan Pulau Hiri berada di pulau yang berbeda, berada di seberang lautan. Kecamatan yang berada di luar Pulau Ternate menjadi fokus utama KPU karena mempertimbangkan transportasi dan cuaca ekstrim. Tentu ini kami harus menggunakan charter body karena jangkauan wilayahnya terlalu ekstrim juga karena cuaca kan yang kurang memungkinkan, hanya kita antisipasi dengan hal yang demikian. Adapun logistik pemilu yang didistribusikan oleh KPU Kota Ternate berjumlah 2.850 kotak suara yang tersebar di 571 TPS di 78 kelurahan di 8 kecamatan. Tim TV One mengabarkan.